Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah dengan judul NKRI dan Warga Negara. Saya Ukti Lutfia Khadijah, NIM 2108080260012. Saya Aida Rahmawati, NIM 210802600. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang dikenal sebagai Nusantara, yang artinya negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang didiami oleh ratusan juta penduduk. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda, sehingga tercermin dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tujuan NKRI adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat, yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk menemukan nasib dan tujuannya sendiri. Adapun tujuan dari presentasi kami kali ini, yang pertama yaitu untuk menambah wawasan kita tentang mata pelajaran PPKN terkait dengan NKRI. Yang pertama yaitu meliputi pengertian NKRI dan karakteristiknya. Yang kedua yaitu asas kewarganegaraan. Yang ketiga permasalahan. Yang keempat solusi, serta yang terakhir yaitu integrasi sebagai warga negara yang baik atau demokratis. Yang kedua yaitu ada untuk membentuk karakteristik warga negara dalam hal membangun bangsa dan negara dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan dasar dari mata pelajaran PPKN dengan materi pokok demokrasi politik atau peran warga negara dalam aspek kehidupan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kesatuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan, yaitu tekad warga negara Indonesia untuk membangun dan memajukan masa depan bangsa walaupun berbeda ras, agama, budaya, suku, serta adat istiadat. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi lain memberikan stimulan bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya, termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional. Inilah kemudian disebut sebagai negara kesatuan yang didesentralisasikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kesatuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan, yaitu tekad warga negara Indonesia untuk membangun dan memajukan masa depan bangsa walaupun berbeda ras, agama, budaya, suku, serta adat istiadat. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi lain memberikan stimulan bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya, termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional. Inilah kemudian disebut sebagai negara kesatuan yang didesentralisasikan.
Selanjutnya ada karakteristik NKRI. Karakteristik NKRI ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bersifat sukarela. Bersifat sukarela yang dimaksud yaitu bersedia sukarela dalam melestarikan kesatuan bangsa dan negara. Yang kedua yaitu bersatu dalam segala perbedaan. Dalam membangun suatu proyek, negara harus menghormati keberagaman budaya pada tempat yang sedang dilaksanakan proyek tersebut. Yang ketiga yaitu rasa kebanggaan. Kebanggaan pada budaya yang ada di Indonesia perlu dikuatkan agar tercipta rasa nasionalisme yang kuat. Yang keempat terdapat rasa saling percaya diri, yaitu dalam pembangunan proyek harus memiliki hubungan saling percaya antara proyek dengan daerah yang dilakukan proyek tersebut. Yang terakhir terdapat persaingan positif. Suatu negara memungkinkan adanya persaingan dalam berbagai hal, misal bidang seni, bidang teknologi, bidang pengetahuan, dan sebagainya, yang memiliki aturan-aturan agar tidak menyimpang dari tujuan negara. Selanjutnya ada dasar cinta NKRI dalam Islam. Di dalam Islam dikenal dua terminologi yang mendekati konsep negara bangsa, yaitu kata mullah dan ummah yang berarti masyarakat atau umat. Akan tetapi istilah tersebut lebih mengacu pada kelompok sosio-religius, bukan kepada masyarakat politik. Pada pihak lain, konsep negara bangsa mengacu atas kriteria etnisitas, kultur, dan bahasa wilayah, serta mengabaikan unsur religius. Sedangkan pada tataran institusional, konsep negara bangsa berbenturan dengan konsep khilafah atau pan-Islamisme. Nasionalisme di dunia Islam dapat dipelajari dari sejarah negara-negara Muslim yang ada di dunia, yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan negara-negara Eropa. Pada dasarnya, kata cinta tanah air dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung, namun nilai-nilai kandungan Al-Quran banyak ditemukan dalam Al-Quran. Cinta tanah air menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai Al-Quran yang luhur, sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Selanjutnya ada asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan sendiri yaitu terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu asas kepentingan nasional. Asas kepentingan nasional sendiri adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. Yang kedua terdapat asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga terdapat asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat terdapat asas kebenaran substansif. Asas kebenaran substansif yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima terdapat asas non-diskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Yang keenam terdapat asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu asas dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Yang ketujuh yaitu asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Yang terakhir terdapat asas publisitas.
Asas publisitas yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Selanjutnya ada permasalahan kewarganegaraan. Lippmann 1992 dalam karyanya Opini Publik mengatakan bahwa media adalah sumber utama arus informasi yang mendominasi perkiraan masyarakat. Dalam banyak kasus, proses mendominasi pikiran masyarakat ini berhubungan dengan urusan publik. Misalnya, bagaimana pengaruh media kepada orang-orang untuk berpikir tentang pentingnya pemilihan kepala daerah merupakan aplikasi dari konsep ini. Dengan demikian, media memengaruhi bagaimana orang bereaksi dan terhadap pengambilan keputusan. Warga negara merupakan salah satu unsur dari negara yang harus dipenuhi untuk bisa disebut sebuah negara. Indonesia secara tegas tidak menerapkan status kewarganegaraan ganda di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, kecuali pada anak dalam kondisi tertentu atau yang disebut dengan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas. Yang dimaksud di sini itu bahwa terhadap anak-anak hasil kawin campur diberikan batas waktu terakhir sampai berusia 21 tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki. Kalaupun ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, Indonesia harus tetap menganut sistem kewarganegaraan tunggal, bukan kewarganegaraan ganda, karena kewarganegaraan ganda tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan itu juga berdampak negatif bagi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya terdapat solusi cara pemerolehan kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua yaitu pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun. Yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat yaitu dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima terdapat tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam yaitu jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh yaitu mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Yang terakhir terdapat membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Terakhir, terdapat integrasikan kriteria warga negara yang baik, demokratis dengan keislaman. Pertama, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Dua, kedua golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara baik, simbiotik, dan dinamis dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Terdapat kesimpulan pada presentasi kami kali ini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara yang berbentuk kepulauan atau Nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi. Misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum yaitu tertib hukum nasional, satu bahasa, serta satu bangsa yaitu Indonesia. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda, sehingga tercermin dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga.
yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan adalah suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang NKRI dan warga negaranya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.